lo udah denger segala macam tentang pasangan lo, tapi lo masih bisa berhubungan sebagai istri dan suami. Aku kalau kayak gini tuh suka kayak masih ini loh kak. Ya, karena luka ya. It's okay, take your time. Nggak, I'm just curious. I'm not gonna judge. Ya, aku gini. Kalau bisa kuat, gini loh I kak. still did it anyway at that time. I feel stupid kak. I feel so stupid. Kayak gila ya. Gue mencoba memberikan yang terbaik setiap harinya, bahkan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga aja, I do it for him. But in return I get itu, gitu ya. Itu hurt a lot. Itu hurt a lot. Hai guys, saya Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Kita jumpa di vlog aku. 1, 2, 3, jawab semuanya. Talita Latif. Everybody finally. Yay! Setahun yang lalu aku sempat ngevlog sama Talita, tapi itu tuh melalui media Zoom. Betul. Ya. Karena kita stay at home gitu-gitu kan. Ya. Pandemi di awal-awal saat itu gue kaget banget karena aku mendengar Talita ini terkena kanker Tiroid, ya. Tiroid. Itu kaget banget, it was shocking. Tapi saat ini simple thing, the fact that you can sit right next to me. Yes. You're healthy, Yes. ya. Udah masih bisa dandan. Aduh, cantik, alhamdulillah. Walaupun sekarang aku jadi gemuk ya. It's okay, tapi menurut aku. ya itu emang efek dari penyakit ini. Yeah. But nggak apa-apa. Aku bersyukur aku bisa melewati Okay. itu dengan puji Tuhannya tuh apa ya? Aku dikasih kekuatan karena itu kan down ya. Begitu kita merasakan itu, yang kayak aku pernah cerita di vlog kakak gitu, kayak aku kan nggak nyangka sama sekali nih gitu. Tapi akhirnya aku bisa ngelewatin itu bersama keluargaku, dikuatin sama anakku gitu, dan akhirnya ya aku bisa di sini gitu. Let's break down dulu tentang si kansernya ya. Iya. Kamu kena cancer stadium berapa sayang, si tiroid? Stadium awal grade 4. Stadium awal grade-nya 4. Jadi bukan stadium 4 ya? Bukan. Stadium awal tapi grade-nya 4. Oke, itu tiroid. Tiroid itu biasanya seperti tadi Talita bilang, kamu tuh akhir-akhir ini kan banyak ngeposting juga tentang yang how things change your body. Yes. Badanku udah berubah dan segala macam. Iya. Karena banyak orang yang selalu masih membuli kak. Jadi aku capek. Oke. Gitu kan. Maksudnya kita public figure harus memperhatikan penampilan, of course. Iya, betul. Karena yang orang lihat itu yang pertamanya kalau public figure adalah penampilan, of course, gitu. Nggak mungkin namanya public figure tidak memperhatikan penampilan, gitu. Tapi kalau ketika kita dihadapkannya dengan penyakit, ya aku bisa apa, gitu. Aku pasti melakukan yang terbaik yang aku bisa, gitu dong. Aku bukan dokter nih kak ya, jadi correct me if I'm wrong. Tapi yang aku dijelaskan bahwa yang aku alamin ini ketidakseimbangan hormon gitu. Jadi menyebabkan apa? Hormon itu ada range-nya. Kalau kita kurang itu bisa disebut penyakitnya itu di hipotiroid. Kalau kita lebih itu bisa disebut di hypertiroid. Itu pokoknya kalau aku nggak salah ya penyebutannya seperti itu gitu. Nah, aku nih ngalamin nih yang kurang, jadi efeknya di badan itu jadi gemuk. Bertambah berat badan itu memang salah satunya akibatnya memang. Kalau yang satunya yang tiba-tiba orang jadi kurus mendadak. Kurus banget. Nah, itu yang satunya. Nah, aku dapet yang gemuk nih. Jadi buat orang-orang yang mohon maaf masih ngebully Talita atau ada yang mungkin menghubung-hubungkan lu itu karena masalah rumah tangga, jadi makan dan segala macam. Iya, salah. Terus katanya suami ninggalin karena mungkin badannya gini, salah. Orang ada yang ngomong begitu? Ada. Sampai aku bingung kayak, ini aku sakit aja dia udah nggak sama aku. Sampai dihubungkan ya suami lo ninggalin lo gara-gara bentuk badan lo sudah berubah. Karena memang pada saat lo gadis lo tuh petit banget. Dan setelah sama suami pun aku juga kembali petit lagi. Iya, gitu. Abis melahirkan Rafael. Iya, jadi beberapa tahun tuh karena darah lagi nggak beres, belum bisa. Tapi abis itu pas bisa langsung di tahun itu bener-bener aku back in shape. Iya, back in shape. So basically now you're a survivor, cancer survivor. Iya bisa dibilang gitu. Tapi kan aku belum bisa dibilang kayak sembuh
belum bisa dibilang sembuh banget karena kalau cancer itu kan ada waktunya tuh. Kalau selama dia dalam kurun waktu 5 tahun misalnya nggak aktif lagi, baru bisa dibilang bahwa kita survive gitu. Apakah ada hubungannya antara lo sakit kanker dengan, karena yang gue tahu dari beberapa teman-teman, I don't know if it's a fact or not, tapi banyak orang yang sakit kanker mereka bilang one of the factornya adalah karena stres, memicu, karena basically semua orang tuh punya sel itu. Betul. Kan, gitu. Ada hubungannya nggak? Bisa dibilang gitu sih Kak. Jadi aku nggak bilang 100% sakitku karena itu, tapi salah satu faktornya aku bisa terkena itu faktor stresnya ada. Faktor stresnya ada. Lo kan deket banget sama mama. Iya. Mama selalu nggak jadi orang yang selalu ada di sebelah lo ceritain, karena dari lo gadis tuh yang gue liat, lo kemanapun pergi lo nggak pernah bawa asisten, manajer, you always be with your mom. Atau justru pada saat rumah tangga ini lagi kehajar badai yang gede, justru lo being selektif karena mama juga kan sekarang udah usia. Iya. Being selective sih. Jadi gini, saking deketnya aku sama mami, khusus di problem rumah tangga ini. Pada awalnya aku cerita awalnya, ceritanya tapi juga nggak terlalu gamblang. Jadi kayak mencari, kayak bertanya, Mam, kalau misalnya kita tuh gini normal nggak sih? Yang gitu-gitu loh. Jadi bertanya seputar marriage gitu, kayak aku sebagai istri harus bagaimana sih, gitu-gitu loh. Tapi lama-lama ketika aku merasa udah terlalu timpang banget yang aku alamin ini, maksudnya aku udah mulai makan hati gitu. Aku langsung mikir, wah ini sih kalau aku ceritain ke orang tua ini nggak akan terima gitu. Terus kalau aku terlalu, ya namanya juga kita, maksudnya pada saat itu aku masih kayak gini loh Kamel, masih kayak ini pernikahan, ini sudah menjadi tanggung jawabku, ini janjiku dengan diriku, dengan Tuhan. Jadi aku harus mengimani pernikahan ini juga bukan main-main gitu, bahwa aku benar-benar harus struggle gitu. Jadi aku berjuang, aku bertahan gitu, bukan karena orang ada bilang kecintaan sih bego, kenapa nggak dari dulu aja gitu kan? Oh, ada yang ngomong gitu. Ada aku tuh bucin banget sama dia. Iya gitu, dan aku tipikalnya ternyata bucin banget gitu. Oh, you are bucin. Ternyata gitu, karena aku memaafkan. Padahal aku udah tahu nih belang-belangnya nih gitu. Tapi ya udah gitu, demi anak, ya udah gitu. Dan aku orangnya juga ibaan gitu. Dan kalau melihat dia, ya itu kelebihan tapi juga kekurangan gitu. Karena kelebihan mungkin dia baik ya karena Iba suka nolong misalnya gitu. Orang berpikir yang begitu, setengahnya lagi yang kayak ya lu dimanfaatin karena lu nggak tegaan, lu jadi dimanfaatin. Jadi seperti itu. Nah akhirnya kan aku harus kayak gimana nih, ya udah deh gue nggak mau ini, yang penting gue buat baik aja gitu, nggak mikir yang negatif lah. Selama aku konfront dan ternyata jawabannya enggak, ya udah gue bisa tutup mata dulu deh. Tutup mata selama nggak di depan gue gitu. Berarti sekarang yang udah masuk ke persidangan kan? Masuk ke persidangan. Beberapa hal yang menjadi keinginan lo kenapa lo mau bercerai saat ini adalah satu, ekonomi masuk nggak? Masuk. Oke. Kedua, orang ketiga? Sebenarnya highlight aku adalah di KDRT sih nomor satunya. Ekonomi, KDRT, dan orang ketiga. Diduga orang ketiga, ya. Sebutlah diduga dulu. Gitu. Tapi kalaupun misalnya ya, melihat dari tiga ini, yang terberat apa sih? Tiga-tiganya berat Kak. Nggak bisa aku pilih salah satu karena tiga-tiganya. Kalau dia misalnya gini, kalau dia sebagai suami tidak bisa mengcover secara ekonomi, itu sebenarnya kalau secara ekonomi mungkin nggak terlalu aku highlight. Kalau dia respect sama aku, gitu. Misalnya dia kurang di ekonomi, tapi dia nyayangin lu. Iya, dia care. Dia terus faithful sama lu. Yes. Would you stay in this marriage? Of course. Gitu. Karena yang namanya marriage kan kita nggak bisa bilang kekurangan hanya pada di salah satu pihak. Pasti dua-duanya punya kekurangan gitu. Tapi bagaimana cara kita menyeimbangkan si kekurangan itu dengan kelebihan kita satu sama lain. Kekurangan dia mungkin kelebihan kita. Kekurangan kita mungkin kelebihan dia, kan gitu. Jadi saling mengisi. Aku percaya itu gitu. Dan apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi kalau kita menabur kebaikan, pasti suatu saat kita menuai kebaikan. Kalau kita put food in the table for the family, pasti berkahnya juga lebih ke kita. Tuhan nggak kasih kerjaan buat gitu. Dan aku bukan tipikal yang minta-minta ke orang tua. Jadi kalau aku pun kesusahan atau gimana misalnya dengan keluarga intiku sendiri, aku harus berjuang dong ya. Gue harus, ya ini tanggung jawab gue nih, ada anak nih. Nah sekarang kalau kita lihat keadaan pasangan ternyata tidak bisa membantu karena mungkin situasi dan kondisi, ya kita nggak bisa, gimana sih lo gitu. Pasti kita kan ya udah, mungkin sekarang rezekinya di kita. Tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 lewat setahun, lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, kan lama-lama bingung nih effortnya di mana gitu. Karena mungkin lo tidak melihat ada usaha. Kalau dia usaha, biarpun dia dapatnya sedikit, you're still gonna be. Iya dong, karena aku tidak pernah mengkomplain loh.
Tadi kan lo bilang sempat diduga bahwa ada orang ketiga. Benar nggak sih? Gue sih belum pernah, kita share rumah tangga ya. Karena kamu 10 tahun menikah, apapun nanti hasilnya, aku 10 tahun menikah. Katanya ada yang bilang perempuan itu pada saat found out bahwa pasangannya itu unfaithful atau tidak setia dengan dia, pertama-tama yang kehajar tuh adalah self confidence. Is that right? Iya. Jadi pada saat kamu found out pertama kali ya, karena kalau udah kesekian kalinya udah lama-lama tuh jadi imun ya di hati gitu. Pertama kalinya it is attacking your self confidence? Sangat. Makanya itu yang memicu aku juga waktu itu menguruskan berat badan dengan cepat. Oke. Gitu. Kayak sebagai apa ya, pembuktian bahwa bahwa gue juga bisa, dan ternyata aku buktikan kan gitu, bisa gitu. Jadi ketika aku emang kondisi badan aku secara darah segala macam semua udah bagus gitu. Oke, aku udah boleh diet nih dokter, boleh. Aku mulai tuh itu 2015 akhir tuh. Aku mulai tuh diet dan lagi olahraga segala macam, benar dalam setengah tahun aku turun langsung 35 kilo. Dan itu back in shape selama bertahun-tahun sampai 2018 sampai 2019 menuju mau sakit. Maksudnya menuju ketahuan sakit. Itu mulai naik tuh. Aku kira karena aku stres, karena 2018-nya kan dia udah pergi ninggalin aku sama anak aku dari rumah, nggak pernah pulang. Jadi aku pikir nih gara-gara stres kali ya, gue makan mulu jadi naik. Tapi sementara sebenarnya di hari-hari aku makannya normal aja, Kak. Tapi emang badannya sendiri merespon seperti itu. Iya, dan ternyata di 2020 awal kan ketahuan bahwa ternyata ada cancer. Jadi ya udah mau gimana, tapi dia juga udah nggak ada di samping aku kan. Tidak menemani semua proses berobat. No. Lo kemo nggak sih? Enggak. Ini kan treatment hormon aja ini. Treatment hormon ya. Have you ever asked him like heart to heart gitu? Why did he do what he did? Ada, chat-chatnya juga ada, yang ngobrolnya juga ada. Ya, selalu manis Kak kalau di ucapan. Cuman kita manusia harus realistis kan. Kita aku tuh di dalam relation itu aku sangat menghargai yang namanya trust. Each other. Aku harus bisa pegang omongan dia harus bisa pegang omongan aku. Disitulah komitmen kita kan. Kalau kita mau hebat-hebatan ya buat apa kita berpasangan. Kalau kita mau saling menjatuhkan ya buat apa kita berpasangan. Tapi ketika kita berpasangan kan kita commit each other. Benar, itu yang harus dipegang dulu. Itu gitu. Jadi ketika trust itu yang dipersalahgunakan gitu. Ya gimana kita nggak hurt? Apa alasan dia? Did you know? Did you ever ask? Kalau sampai ke situ belum sempet sih, karena dia udah pergi tanggal 2018-nya. Jadi yang pertamanya gitu, kayak aku menghargai nih, dia mau ngecek handphone aku silakan, dia nggak suka dicek ya udah. Tapi ternyata harusnya aku harus aja ngecek gitu, karena ternyata mungkin nanti ketahuan banyak gitu. Karena justru jadi lebih sakit ya. Aku berpikirnya gitu, yang kayak tadi aku bilang ya udahlah pokoknya selama gue konfront dia bilang ini, gue berkomit dengan itu ya, gitu. Gue percaya dengan itu komit kita di situ. Tolong pertanggungjawabkan pernyataan lo itu, oke, gitu. Kalau dia mana gini, oke, ya udah oke. Gue bisa percaya, karena kenapa aku berani gitu? Karena aku tidak pernah Kak sekalipun. You never cheated on him? No, never, not even once. Mau sekedar yang cuman lucu-lucuan, chat lucu-lucuan doang kayak never. Aku berani pertanggungjawabkan ini di sini di dunia dan di akhirat. Why are you still being faithful to your husband even though diduga kamu menduga bahwa he's not being faithful to you? Karena aku percaya manusia bisa berubah. Dan kamu tuh masih nungguin ya? Ya, awalnya aku masih nungguinnya dalam arti gini. Aku ngomong kok ke dia pernah ketahuan di tahun 2019 yang aku ngomong gini, aku ngomong berdua di mobil, aku bilang, "Ya, kamu jangan kayak gitu terus." Aku malu dong sama orang-orang yang kasih aku information dan ternyata itu terjadi loh gitu. Dan aku harus kayak, iya gue tahu kok, padahal no, I don't know gitu. Maksudnya orang bilang ya kayak ini kok ada lagi lo di sini tapi sebenarnya gitu. Terus aku yang cuman oh iya tahu kok tadi, tapi gue malas ikut aja, padahal no gitu. Padahal gitu. Tapi aku harus aku harus stand up for me and myself. Jangan sampai gue udah diginiin terus gue jadi lemah gitu. Terus 1, 2, 3, 4 akhirnya aku udah nggak tahan lagi untuk diem dong. Aku ajak ngomong, nggak bisa jawab juga dia. Meaning nggak bisa menemukan jawaban yang exact kenapa? Tidak, karena dia tidak menjawab. Dia cuma nunduk dan pokoknya gini loh. Setiap dihadapi di dalam kondisi yang seperti itu tidak berani jawab. Yang yes, I do it atau no, I didn't do it gitu. Enggak, dia nggak berani tuh untuk begitu. Tapi dia cuma nunduk atau apa? Ya udahlah bun, sudahlah bun, sudahlah gitu. Kalau dia sudah begitu aku tahu itu betul. Dan lu masih terus oke.
Nah di situ aku bilang oke, gue nggak mau bahas apa-apanya. Oke, sip kalau begini. Tapi tolong dong, kalau kamu memang ini 2019 ya Kak, aku udah ngomong tolong dong ya, kamu hargain aku sebagai istri kamu. Kalau aku nggak macem-macem deh. Kalau kamu pengen nih, bahasa aku persis exactly nih. Kalau kamu pengen menjadi orang baik, aku mau dampingin kamu. Orang baik ya. Ini kalau lo mau berubah ya. Iya, kamu berubah ya jadi orang baik. Jadi istri lo nih. Iya, aku akan mendampingi kamu. Jadi orang baik ya, tinggalin semua yang nggak bener. Jangan kamu berteman di circle yang membuat kamu jatuh dan salah. Iya dong Kak, kita harus sadar diri dari circle terkecil kita dulu. Kalau di dalam circle kita ada yang membuat kita menjadi membuat perilaku yang buruk ya, kita harus sadar dong. Dan kalau ketika orang lagi ketokin kita, hei sadar dong, lu lagi salah arah nih. Lu kan lagi mau ditarik ke arah yang bener. Aku tujuannya tuh itu. Tapi it didn't work that way. Dan ternyata it didn't work. Kok it's just curious ya. Lo udah denger segala macam tentang pasangan lo. Sakit banget Kak. Tapi lo masih bisa berhubungan sebagai istri dan suami ya? Wow. Nggak, karena gini, I'm sorry tapi I just curious, dan gue yakin banyak orang yang juga sebenarnya ada di posisi kamu. Ya nggak tahu ya, orang gue nggak bisa judge karena kan reason setiap orang untuk bertahan dalam rumah tangga itu berbeda-beda. Ya. Nggak mungkin kita bisa. Karena gue nggak pakai sepatu lo. Iya. I cannot judge you. Gue bukan menjadi istrinya dia. Kita nggak bisa membandingkan problem-problem orang. Tapi ya. Gue banyak melihat bahwa seorang istri yang udah tahu suaminya unfaithful, they still make love with their spouse. Ya mungkin karena ya itu biasanya maksudnya kalau aku gitu, aku nggak tahu kalau orang yang ada di posisi aku, tapi kalau aku pada saat itu mengetahui itu dan tetap bertahan ya karena ya aku merasa ini rumah tangga yang harus aku pertahankan. Aku punya anak gitu, dan aku ini pernikahan ini aku berjanji kan bukan hanya sama si suami atau sama orang tua nih, tapi sama diriku sendiri, sama Tuhanku juga. Jadi tanggung jawabnya sangat besar nih. Aku berkomit dengan pernikahan ini, tanggung jawabku sangat besar. Jadi aku nggak mau main-main juga di dalam pernikahan ini. Dan walaupun susah banget ya Kak. Walaupun susah banget. Is it like a movie? Semuanya muter. Iya, sangat Kak. Aku bisa bilang gini ya. Kan pasti lo denger, lo ngebayangin sebagai manusia ya, sebagai perempuan gitu loh. Aku kalau kayak gini tuh suka kayak masih ini loh Kak. Ya, kayak luka ya. That's okay, take your time. Nggak, I'm just curious. I'm not gonna judge. Ya, aku gini. Kalau bisa, gini loh Kak. I still did it anyway at that time. I feel stupid Kak. I feel so stupid. Kayak gila ya. Gue mencoba memberikan yang terbaik setiap harinya. Mencoba menjadi istri yang baik, mencoba menjadi ibu yang baik, bahkan kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga aja I do it for him, but in return I get itu, gitu ya. Itu hurt a lot, self-esteem wise, yes, everything. Bikin aku juga jadi insecure, bikin segalanya. Pasti. Tapi aku berpikir bahwa kalau manusia itu kan nggak sempurna. Jadi mungkin aku dihadapin dengan situasi pasangan yang seperti itu. Ya kalau nggak dibantuin, orang ini lagi tenggelam, gimana dia mau naik untuk napas kan gitu. Jadi aku berpikirnya selalu positif Kamel. Aku tuh nggak pernah berpikir negatif meskipun aku sudah digituin. Aku tetap terus positif. Jadi aku coba bicara kayak waktu itu sama dia, padahal sebenarnya mungkin kalau orang lain kayak lu udah selingkuh misalnya gitu ya, atau lu udah mainin gue gini-gini, gue udah berkorban gini. Aku nggak bisa. Ternyata aku walaupun aku ceria-ceria cewawaan di luaran, tapi ternyata kalau di dalam relationship aku orangnya yang cukup sensitif dan nggak begitu. Aku lebih yang memaafkan, memberikan kesempatan, lebih yang kayak gitu loh Kak. Makanya butuh waktu juga aku untuk bisa datang kayak syuting kayak gini tuh butuh waktu gitu. Karena aku sempat ngajakin kamu kan, ngobrolnya di vlog yuk, aku belum siap gitu. And I think it's good for you, it's for your soul, karena daripada kamu ngebuka dulu keluar, kamunya juga masih luka, mendingan kamu sembuhin dulu, and then when you're ready you can talk. Bisa jadi pembelajaran juga banyak orang. Betul gitu. Jadi aku pikir kayak kan setiap aku bercerita seperti aku membuka luka yang udah aku tutup gitu. Kayak proses sidang ini aku juga capek banget karena aku harus juga membuka luka-luka yang sudah aku tutup gitu. Jadi
nggak mudah gitu menjalani ini tuh, aku benar-benar nggak mudah gitu. Jadi ketika aku tahu dia begitu dan aku kasih kesempatan dengan janji 1000 janji yang akhirnya semuanya tidak pernah nyata gitu ya, aku harus realistis. Kemarin aku berpikir dengan perasaan, saat ini aku harus dengan logika gitu. Biar bagaimanapun juga ada Raffaello, buah cinta dari perjalanan cinta kamu sama dia nih, yang nggak bisa dibilang nggak ada apa-apa karena ada manusia yang Tuhan kasih dalam rumah tangga kalian gitu. What will you tell to him? What will you tell to Raffaello saat dia besar about his father? Jadi gini Kak, di dalam kondisi masalahku ini kebetulan anakku tuh tahu. Unfortunately ya. Iya. Jadi ya aku sendiri itu pertamanya menjadi beban. Aduh, kenapa sih harus terjadi di depan anakku gitu, hal yang tidak menyenangkan itu gitu. Terus akhirnya aku berpikir nggak gini, aku selama ini sudah berusaha menjadi yang terbaik sebagai seorang ibu untuk anakku. Jadi apapun itu aku yakin dengan sikap dan sifat dia, aku yakin anak ini sangat wise. Buktinya di saat aku di dalam kondisi yang dia lihat itu, pada saat ada perlakuan yang tidak menyenangkan itu, KDRT, dia peluk aku, dia bilang, "Are you okay, Bun?" gitu. Walaupun I'm not okay gitu, tapi aku tetap bilang kayak I'm okay, Raffaello gitu. Itu 3 tahun yang lalu, tapi sekarang dia udah sangat tahu, masih dia begitu sama aku. It's okay, Bun. It's okay, Bunda. I will protect you. Dia begitu. Sampai kayak gitu, so aku bilang, oke, dia gitu. Sempet dia ada kemarahan juga kayaknya. Aku marahin. Aku walaupun ketahan di sini nih, gitu. Tapi aku tetap mencoba untuk kayak Raffaello, you cannot say that. Apapun baik buruk yang dilakukan sama dia tetap ayahmu. Until now. Aku tidak pernah ajarin anakku untuk membenci ayahnya. Tidak pernah. Aku tidak pernah mengajari anakku untuk marah sama ayahnya, tidak pernah. So if this thing nantinya akhirnya kalian akan divorce misalnya gitu, nantinya akan menjadi your ex-husband, akan tetap bisa melihat Raffaello? Sejauh ini sih aku selama dia bisa diajak bekerja sama dengan baik, ya aku tidak akan melarang atau menghambat. Ini ya, kalau ada agreement di antara kalian. Iya, ya harus ada agreement dong pastinya. Kalau setelah ini gitu, nggak bisa seenaknya juga karena kan. Namanya tinggal di sebuah rumah kan ada aturannya. Nah, anak itu juga ada sekolah, kita orang tuanya, maksudnya aku ini ibunya juga bekerja gitu. Jadi otomatis setiap ada kesepakatan pasti ya bisa dilakukan gitu. Jadi ya aku sekarang tergantung, it depends on him aja. Kamu tadi bilang bahwa kamu tuh mengalami KDRT diduga, ya. Again kan aku menggunakan kata diduga few times, not only that was the first time gitu, beberapa kali gitu. Apa sih yang kamu pengen ngomongin, karena banyak sebenarnya perempuan bertahan dalam rumah tangga, even though mereka melakukan menjadi korban KDRT tahun ke tahun gitu. Batasnya apa sih, Tal? No is no tuh batasnya apa? Batasnya adalah ketika gini ya, sebenarnya perlakuan itu memang udah perlakuan yang tidak bisa dimaklumi sebenarnya. Tapi aku mungkin di sini bisa speak seperti ini, mewakilkan hati wanita-wanita yang ada di kondisi seperti ini. Karena akhirnya nggak apa-apa kata Lita, nggak apa-apa Bunda yang gitu kan. Pokoknya yang penting kamu bisa speak up. Abis ini kamu lega, nggak sakit-sakit lagi, bisa glow up gitu kan bahasa saya sekarang tuh. Nah, titiknya adalah ketika memang kita udah tidak sanggup lagi. Emang udah hati sama, kan gini, kalau perempuan kebanyakan pakai perasaan, laki-laki pakai logika, selalu begitu. Kalau ini di dalam perempuannya sendiri, ketika hati dan logika tuh udah tabrakan. Nggak bisa lagi deh. Jadi kalau secara perasaan lu udah hancur, secara logika juga udah gila banget nih. It doesn't make sense anymore. Ya udah. Mau gimana ya, pilihannya ada di diri kita lagi. Maukah kita hidup di dalam kondisi itu sampai nanti, atau lo mau di dalam kondisi yang normal, kehidupan normal itu. No is no. Pada saat logika hati udah bilang ini udah nggak beres, udah nggak bener gitu. Udah. Gitu. Kalau nanti sebelum akhirnya hasil keputusan sidang lalu diketok sama Pak Hakim, if he comes to you and then he said, I will change everything, I will change for you, for our son. Will you forgive him? Will be Yes, of course. Just show me. Jadi mungkin aja kalian tidak bercerai kalau dia bukan gini. Kalau tidak bercerainya enggak, itu aku udah bulat. Tapi maksudnya memaafkan. Untuk memaafkan dia, of course gitu. Kalau dia datang ke aku, karena sampai hari ini dia belum ada datang ke aku untuk minta maaf. Sampai hari ini? Iya.
gitu. Jadi kalau dia datang ke aku, dia mau minta maaf dan dia mau memperbaiki dirinya untuk anaknya, nggak usah lagi buat aku, tapi minimal buat anaknya, gitu. Ya of course aku akan maafin, gitu. Of course aku akan ibaratnya kekecewaan ini walaupun tetap kecewa, tapi setidaknya oke, dia bertanggung jawab dengan minta maaf, gitu. Tapi kalau tidak, ya aku akan baik juga sih. Karena aku emang bukan orang jahat sih, Kak. Satu bingung juga ya, bener ya, maksudnya, karena kalau dibilang ya kalau enggak ya terus aku mau gimana ya, aku juga bakalan gini aja sih, cuman setidaknya aku punya rasa kecewa yang kayaknya nggak ada endingnya gitu, ngerti nggak sih Kak? Kayak keputusan cerai akan tetap bulat karena ini aku udah nggak, tidak ada yang bisa merubah. No. Wow. Yang penting happy buat kamu. Amin, insya Allah, amin. Karena at the end of the day, walaupun aku tidak suggest orang untuk bercerai, kalau masih ada kemungkinan, tapi again, aku nggak pakai sepatunya Talitha. Aku nggak tahu badai rumah tangga kamu seperti apa. Yang penting aku sih pengennya Talitha sehat. Amin, amin ya Rabbal. Karena Raffelo sendiri kan sekarang seperti kamu bilang 3 tahun terakhir, the presence of his dad udah nggak di situ setiap hari ya, mungkin sekali-sekali ya. So you have to be with him. Kamu harus ngisi kekosongan itu. Apapun yang terjadi. Betul. Sehat adalah kunci utama supaya kamu bisa. Amin ya Rabbal alamin. Thank you Kak. Sehat selalu ya sayang. Amin, sehat, thank you. Berkarya lagi nanti kalau udah nggak usah pikirin orang ngomong apa, udah begitu hormon stabil, seimbang, langsung. Apa yang penting sama sehat dulu. Aku sekarang juga itu harapan aku itu sih, sehat. Terus harapan aku bisa I just want to be happy Kak. Gitu. Happy dalam happy secara lahir, happy secara batin. Gitu. Aku tidak ingin membenci orang, aku tidak ingin dibenci orang gitu. Jadi kita sama-sama menabur kebaikan aja gitu. Tapi gitu di dalam konteks problem aku ini memang masih ada hal-hal yang belum dituntaskan ya. Aku pengen sekarang itu dituntaskan dengan baik dan secara baik. Jadi hasilnya pun baik gitu loh Kak. Gitu. Kalau Talitha sehat, Talitha happy, yang paling penting adalah Mama dan Raffelo pasti juga happy. Betul, orang tua dan anak. Jadi impactnya. Iya, karena mereka, makanya aku juga susah untuk share gitu kemarin-kemarin, karena kalau aku share tuh orang tua aku pasti sedih, anakku juga pasti sedih dan belum sanggup menahannya. Jadi aku sendirian aja gitu. Terus kalau aku share ke teman-teman kerja juga, they don't know what is going on di dalam rumah tangga aku gitu. Jadi kayak dan kerja harus selalu cheerful. Harus selalu cheerful. Jadi I put side. Jadi ketika turun dari mobil, oke, problem, bye gitu. Kayak hai gitu. Bukan palsu loh, bukan acting, but I'm just being me. Karena nggak bisa nyampur adukin kan antara kerjaan sama kita punya kehidupan lain dong. Makanya jangan suka percaya orang yang paling cheerful, paling banyak ketawa di kamera, kadang-kadang orang yang paling sensitif dalamnya. Betul. Untuk menutup vlog kali ini. Thank you very much, sehat-sehat buat kita, saling doakan ya. Iya dong. Satu lagi jawab semuanya, pengalaman mereka pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you.